Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Seperti biasa, di Mimbar Fokus kita akan membahas apa aja yang menjadi topik utama dari koran Mimbar Umum. Dan untuk kali ini kita akan berbincang kembali dengan Bang Jepri Jebua ya Bang ya? Iya, Jepri Jebua. Oke. Apa kabar Bang Jepri? Sehat Kak Amel. Sehat ya Bang. Bang Jepri Jebua ini adalah redaktur Mebidang dari koran Mimbar Umum. Terus Mebidang itu apa ya Bang? Oh, kalau Mebidang itu Kak Amel, pertama-tama terima kasih Kak Amel. Mebidang itu Medan Binjai Deli Serdang. Oh, jadi gitu. Abang nanganin untuk halaman-halaman yang berhubungan dengan Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang ya Bang ya, benar, yang seputaran Medan itu ya Bang ya. Benar. Oke. Bang, kalau sesuai dengan tema dari Mimbar Fokus, itu kita kan bahas nih Bang, yang menjadi fokus utama kita. Jadi kalau dalam minggu ini yang jadi fokus utama koran Mimbar Umum yang disajikan ke masyarakat apa itu Bang? Oke Mbak Amel, untuk minggu ini kita banyak ya Mbak Amel yang disajikan itu seperti aksi begal yang masih marak di Kota Medan, itu masih menjadi perhatian kita, dan juga kasus-kasus persoalan dalam tanda kutip kepala pungli kemarin kasus ya, pungli yang ada di Pemko Medan ini masih juga berjalan. Kita terus juga melakukan berita pendalaman untuk itu. Oh, tetap pungli. Migor juga masih tetap ada juga ya. Kita juga masih mengangkat di sini terkait dana aliran korupsi Migor itu kan juga sudah ada tersangka. Berarti kemungkinan bakal ketemu nih Bang ya. Iya, kita harapkan seperti itu Mbak Amel. Dan akan terus kita sajikan ya Bang ya. Iya, kita terus menjadi fokus kita di Mimbar agar ya ini untuk kepentingan masyarakat luas. Oke Bang. Bang, kita bahas dulu Bang satu persatu ya, kasus begal. Nah, kasus begal itu gimana Bang? Malah sudah ada korban jiwa kemarin ya Bang. Itu gimana Bang? Jadi kan memang kemarin sudah ada korban jiwa ya di area Medan Deli ya itu Mbak Amel. Yang kita amati saat ini wartawan tetap kita turunkan ke lapangan untuk memantau bagaimana peristiwa-peristiwa itu. Jadi kita masih melihat di sini memang pemerintah sudah turun, seperti Bapak kita Wali Kota Medan Bobi Nasution juga ikut sudah melakukan sweeping bersama Forkopimda. Iya, langsung turun ya Bang ya ke jalan, nggak nunggu aja gimana hasilnya dari ini ya Satgas ya. Tapi yang menjadi perhatian juga tidak hanya di malam hari nih geng motor nih berkeliaran. Jadi saat ini juga siang-siang sekitar dalam minggu ini. Jadi anak-anak SMA itu masih juga beramai-ramai dengan suara knalpot yang bising, konvoy mengelilingi Kota Medan, dan itu ada beberapa kelompok-kelompok. Jadi di situ juga menjadi kekhawatiran kita. Apabila nanti mereka bertemu dengan kelompok ini, ada sedikit saja ya mungkin umpatan-umpatan yang kurang baik ya. Itu bisa menjadi gesekan, pecah itu. Oh, jadi bisa pecah ya Bang. Jadi lantaran mereka konvoy saling ejek gitu ya Bang. Saling bisa mengegas sepeda motornya. Itu yang harus diwaspadai ya Bang. Ya, jadi itu juga harus kita harapkan Forkopimda melakukan tindakan preventif. Karena untuk di siang hari sepertinya kurang maksimal Mbak Amel. Jadi malam hanya istilahnya, jadi dibilang tim keamanan itu lebih banyak bergerak di malam hari gitu. Jadi sekarang siang hari itu terabaikan gitu ya Bang ya? Atau gimana? Kemungkinan begitu Mbak Amel ya, namanya mereka juga bekerja, entah mungkin di siang hari mereka tidur atau saat malam hari mereka bangun. Jadi kita juga masih menelusuri nih bagaimana kesiapan dari personil-personil yang ada. Namanya kita juga manusiawi ya Mbak Amel, kalau dia malam bekerja otomatis siangnya tidur. Iya, memang ribet ya Bang. Ini masih dari sepertinya bukan cuma di masanya Pak Wali ya, bukan masanya Bobi ya, tapi pada masa sebelumnya juga sebenarnya geng motor ini masih tetap jadi masalah ya Bang ya. Kalau sebelumnya memang ada, tapi kita nggak tahu ya, ini memang musiman.
geng motor ini ada. Terkadang juga di satu sisi, apakah kalau di siang hari kemarin memang mereka itu mengelilingi kota Medan dengan baju yang dicoret-coret. Apakah ini tahunan saat akhir ujian semester? Kita nggak tahu, tapi sudah berhari-hari tetap seperti itu. Dan juga asmara subuh sudah bisa ditekan, hampir tidak ada. Setelah sahur tidak ada lagi konvoi-konvoi. Itu dapat ditekan kalau yang saya lihat, dan juga ada laporan-laporan wartawan bahwasannya asrama subuh itu hampir tidak ada. Iya, oke. Jadi kita tunggulah gimana kinerja dari tim keamanan di Kota Medan ini ya Bang ya, polisi, baik dari TNI, Polri, pemerintah juga, kota juga ya Bang ya. Dan satu juga Mbak Amel, ini perlu juga menjadi perhatian kan, bahwasannya penanganan anak sekolah yang tingkat SMA, SLTA itu di bawah naungan dari Pemprov Sumut. Jadi ini menjadi atensi juga untuk berkolaborasi antara Pemko Medan dengan Pemprov Sumut. Karena ini kan rata-rata taraf sekolahnya di SMA, tidak di SMP. Jadi di bawah naungan oleh Pemprov Sumut. Jadi istilahnya kalaupun di luar dari sekolah, Pemprov Sumut janganlah lepas tangan gitu ya. Harus kolaborasi juga dengan Pemko Medan untuk permasalahan ini ya Bang ya. Sekarang kan juga kisru masalah Mbak, pergantian kepala sekolah. Katanya puluhan kepala sekolah yang tingkat dia SMA itu PLT. Jadi kan di sini ada dia di satu sisi guru itu tidak begitu kurang untuk instruksi yang dilakukan karena statusnya, kita menduga seperti itu. Karena tidak definitif, jadi bawahan itu kurang respeknya kepada kepala sekolah ya Bang ya, karena masih PLT. Karena belum ada SK tetap ya, definitif itu tadi. Dan juga Mbak Amel, peran guru BK, bimbingan konseling juga perlu kan di situ, karena selama ini guru BK yang menangani persoalan murid itu diperbantukan. Jadi dia tidak dari backgroundnya, basicnya bimbingan konseling. Jadi ada yang guru olahraga dijadikan guru BK, ada yang guru agama, guru matematika dijadikan guru bimbingan konseling. Jadi sehingga tidak bisa mengcover bagaimana mengendalikan siswa ini. Aku rasa itu bagusnya benar guru BK itu psikolog ya Bang ya, yang lulusan psikologi, jadi yang mengerti tentang psikologi anak ya. Kalau emang bagusnya ya Bang ya. Asiogianya harusnya seperti itu juga kan, sudah ada aturannya. Jadi yang mengetahui itu kan bagaimana tentang karakter, sikap bermasyarakat, bersosialisasi di ruang lingkup pendidikan. Itu yang bakal keluar ke masyarakat, karena ini tingkat SMA ini ya Bang ya. Tingkat SMA bakal keluar ke masyarakat, itu yang sebenarnya harus diperhatikan ya Bang ya. Jadi kita minta kepada pimpinan Forkopimda lah untuk menjadi atensi itu guru-guru yang bidangnya lebih ke sifat karakter, keagamaan maupun tentang Pancasila, PPKN, seperti itu Mbak Amel. Kecintaan kepada negara ditingkatkan lagi ya. Iya benar. Dan lingkungan kan Mbak Amel. Selanjutnya Bang, kita bahas soal apa lagi nih Bang di topik utamanya Koran Mimbar Umum. Ada kasus ini Mbak Amel, kasus kasus pungli ini belum selesai nih. Masih ditangani oleh inspektorat terkait kasus Bapak Nopal dengan Ibu Umi ya, yang kebetulan pasangan suami istri, yang Bapak Nopalnya adalah kepala BKD dan istrinya adalah kepala Kabid hubungan antar kota. Jadi begini Mbak Amel, saat ini tim Mimbar Umum masih terus melakukan konfirmasi dan cross check di lapangan, terutama terkait juga kepada inspektorat yang bertanggung jawab dan yang berhak dalam kasus ini untuk dimintai keterangan. Seperti kata Bapak Wali Kota kemarin kan, semuanya diserahkan kepada inspektorat, kita tidak
ada intervensi. Sedikit Kira pun begitulah disampaikan. Namun ternyata wartawan yang kita tugaskan kemarin untuk melakukan wawancara perkembangan kasusnya tidak mendapatkan jawaban Mbak Amel. Jadi sudah sempat ditelepon oleh wartawan kita, Pak Sulaiman Harahap mengatakan saya sedang sholat. Jadi wartawan mematikan telepon, silakan Bapak sholat. Dan ditunggu usai jam sholat ditelepon kembali, tidak mengangkat teleponnya. Jadi tapi walau gimana pun kita akan berusaha untuk mengawal ya Bang ya pemberitaan soal Jadi, kasus ini. Setelah dilakukan penelponan, wartawan tersebut menceritakan ke redaktur pimpinan koran di Mimbar Umum bahwasannya saya sudah layangkan pesan WhatsApp. Jadi apa saja pertanyaannya disampaikan wartawan, bagaimana progres terhadap kasus Noval dan Umi. Selanjutnya wartawannya juga menanyakan apabila atas kasus Bapak dan Ibu ini, Noval dan Umi ini, tidak ditemukan adanya pungli, kapan tenggang waktu untuk merehabilitasi namanya? Ini kan juga masalah apa namanya Mbak Amel, masalah hak kemanusiaan juga. Jadi jangan dipeti eskan, kalau tidak bersalah katakan tidak salah. Jadi sampai ke situ dia Mbak Amel, karena kita kasihan kan, apalagi di bulan suci Ramadan ini mungkin ada tekanan-tekanan. Jadi kita mintalah Pak Inspektorat Sulaiman Harahap untuk segeralah melaporkan sejauh mana perkembangan kasus ini. Karena juga Mbak Amel, apabila ditemukan, apakah ini akan dialihkan ke penegak hukum. Jadi si wartawan menyampaikan itu kepada inspektorat. Hanya jawabannya tidak terjawab, hanya centang biru saat itu pesan WhatsApp-nya. Oke. Akan terus kita kawal ini Bang ya soal kasus pungli BKD dan istri, kepala BKD dan istri. Dugaan ya Bang ya. Ini dugaan kasus pungli yang dilakukan oleh kepala BKD Kota Medan beserta istri untuk naik jabatan ya Bang ya. Iya, makanya fokus kita di situ, apakah direhabilitasi namanya atau dialihkan ke penegak hukum. Itu yang menjadi pertanyaan besar masyarakat juga Mbak Amel. Iya. Oke Bang, selanjutnya soal arus mudik gimana tuh Bang? Soal arus mudik kita kan bentar lagi nih. Kayaknya besok kita lebaran. Gimana? Jadi soal arus mudik juga kita ada menayangkan di koran Mimbar Umum kita ya Mbak Amel, akan keberangkatannya para pemudik. Jadi Pemko Medan ini luar biasa ya, gebrakan Pak Bobi Nasution saat ini menggratiskan orang pulang kampung Mbak Amel. Berapa jumlahnya kemarin ya Bang? Itu sekitar ribuan Mbak Amel diberangkatkan, dan diberangkatkan di hari Jumat pukul 7, sekitar pukul 7 ke pukul 9. Berangkat sore ya Bang ya, berarti pagi. Oh, jam 7 pagi. Iya. Jam 7 pagi berangkat hingga jam 9. Dari lapangan Merdeka sampai ke tempat-tempat tujuan yang sudah ditentukan. Jadi ada berapa kabupaten kota menjadi tujuannya itu Mbak Amel. Itu berangkat ya Bang ya, gratis? Iya, berangkat. Kalau pulang Mbak Amel sampai saat ini kita belum mendengar ya. Pulang masing-masing lah ya. Mungkin masing-masing lah, Pak Bobi belum sampai ke situ untuk pulang. Mungkin Pak Bobi sedang menghargai pimpinan-pimpinan Forkopimda yang di kabupaten kota yang di sana. Iya, jadi bagi yang bekerja atau yang kuliah di Medan, artinya bisa ya Bang meniru ya Bang ya. Iya, artinya kan nggak mungkin Pak Bobi Nasution wali kota Medan saat ini mengambil alih kerjaan misalnya bupati yang ada di suatu tempat. Jadi inilah slogannya apa namanya, untuk kolaborasi tadi katanya. Collab lah ya. Jadi piginya Pak Bobi, pulangnya ya yang lainnya mungkin, ya gitu. Tapi ya, kita nggak tahu juga. Kadang Pak Bobi ini luar biasa rasa kemanusiaannya Mbak Amel. Nggak tahu dalam waktu tertentu ditetapkan jemput kembali. Ya mungkin harapan masyarakat Kota Medan ya. Iya, harapan yang pulang kampung itu ya Bang ya. Jangan hanya diantar ya kan. Iya. Oke Bang. Selanjutnya selain itu ada kita bahas apa lagi Bang soal di koran Mimbar Umum kita. Oh, ini juga ya Mbak Amel yang menjadi perhatian bahwasannya nanti hari
hari Minggu itu ya, tanggal 1. Hari ini ya Bang ya, hari Minggu ya, hari ini. Hari Buruh Sedunia, May Day. Oh iya, kita May Day. belum ada mendapatkan gejolak-gejolak apakah buruh akan turun di saat menjerang satu hari Lebaran. Jadi semangat buruh ini masih kita pertanyakan nih Mbak Amel. Mau Lebaran atau mau demo? Mau Lebaran gitu? atau mau demo? Apakah buruh ikut Lebaran? Iya. Sementara masalah-masalah tentang permasalahan ketenaga kerjaan juga sangat kompleks ya. Apakah buruh sudah dapat THR semua makanya mau pulang kampung? Tapi kayaknya lebih ngutamain Lebaran ya. Gitu ya. Berarti THR-nya sesuai anjuran pemerintah diterima Mbak Amel. Kemarin juga tim kita sempat ikut liputan itu di PRRSU ya Mbak Amel tentang kegiatan Polda Sumut yang merangkul buruh-buruh di di bulan suci Ramadan ini antara menjelang Lebaran untuk melakukan vaksinasi Pak Kamel. Jadi serikat buruh itu dipanggil puluhan serikat buruh untuk datang membawa anggotanya untuk melakukan vaksin. Dan di situ juga kita acungi jempol juga ya program Polda Sumut. Jadi di situ selain dia pemberlaku vaksinasi, melakukan vaksinasi 1, 2 dan 3 juga disalurkan di situ sembako Mbak ada Amel. penyaluran sembako juga. Lebih keren itu Bang ya buat masyarakat sekarang ini ya. Jadi mungkin di situ juga Mbak Amel, apakah buruh sudah ada dalam tanda kutip deal-dealan dengan Pak Kapolda untuk tahun ini tidak turun dulu karena melihat kondisi mau menjelang Lebaran. Tapi kita lihat lagi mana itu ya Bang ya, apakah ada deal atau memang ditunda dulu. Bisa aja kan Bang lantaran Lebaran buruh menunda, tapi belum ada ya Bang pembicaraan seperti mungkin itu. Mungkin dealnya itu untuk mufakat untuk baik ya aja Mbak Amel. Hanya mundur selangkah untuk maju 2 langkah Mbak Amel. Yang pastinya ya kita juga kurasa perusahaan itu sudah menyalurkan hak-hak buruh. Jadi hak buruh itu sudah cukup, THR dikasih tepat waktu, ditambah lagi sembako dari Pak Kapolda ya kan. Jadi nggak perlu pulang kampung beli oleh-oleh lagi, sudah cukup. Iya. Jadi pun istilahnya apa yang diperjuangkan mereka untuk sekarang ini ya Bang, untuk yang kini ini bisa lah ya dikawal oleh Polda ya Bang ya, dengan pemenuhan kebutuhan mereka untuk sekarang ya, belum lagi untuk besok ya Bang ya. Jadi makanya Mbak Amel belum ada demo gitu. Iya, kita berterima kasih lah dengan Pak Kapolda yang sudah berhasil merangkul buruh-buruh yang ada di Sumatera Utara ini dan juga memfasilitasi vaksinasi, juga mencukupi segala sandang dan pangannya. Oke. Bang, kemarin minggu lalu itu ada tuh Bang soal Pak juru parkir yang mematahkan leher Bobby. Bukan juru parkirnya ya? Iya. Pengguna parkir ya Bang. Itu ada kita bahas nggak Bang? Itu ada kita bahas Mbak Amel sampai sekarang. Iya. Iya. Tapi luar biasa ya ini pengendara ini yang mematahkan. Kita cukup salut atas keberaniannya yang akan mematahkan leher Bobby. Tapi mungkin dia nggak tahu kali Bang, dia itu kan orang Aceh ya Bang, mungkin kurang tahu kalau Bobby itu siapa Bobby itu. Tapi memang arogan ya kalau ngelihat dari video-video yang beredar itu ya Bang. Jadi ini juga menjadi kontraproduktif kalau menilai dari 2 sudut pandang yang berbeda. Mbak Amel. Di satu sisi caranya memang sedikit penuh arogansi. Dia secara punya keamaran yang kuat, tapi di satu sisi dia mau membayar Mbak Amel. Kalau kita perhatikan video ini, saya nggak punya etol, kira-kira begitu kan, saya bayar uang cash. Enggak, kata juru parkirnya, etol Pak, ini perintah Pak Bobby. Iya, dia nggak jelasin kalau Pak Bobby itu wali kota. Dan kayaknya yang ngerti soal
bayar parkir itu pakai QRIS juga bisa ya Bang ya, pakai e-money ya dibilang. Itu orang Medan ya Bang ya. Kalau orang dari luar Medan kayak itu kayaknya belum pada ngerti nih Bang ya. Jadi Mbak Amel ini juga menjadi perhatian juga oleh Wali Kota Medan. Warga Medan sendiri juga belum ngerti juga ya Bang. Secara mayoritas belum mengerti untuk itu. Karena ribet. Dia juga harus mendownload ya di aplikasi handphonenya. Kalau yang punya handphone kayak gini Android, ya, handphone Android. Kalau yang kayak yang hanya punya handphone biasa gitu, kayaknya yang maaf cakapnya Mbak Amel, bagaimana dengan supir-supir truk, supir-supir apa yang hanya punya handphone yang belum Android, yang kecil-kecil. Jadi juga ini harus ada apa namanya ya, toleransi kita, karena tidak semua juga masyarakat Kota Medan, khususnya kalau orang-orang yang sudah pandai mengendarai kendaraan mobil itu kan yang usianya udah dewasa lah, mungkin ada yang sudah lansia, jadi dia kurang lagi menguasai digitalisasi itu tadi Mbak Amel. Atau mungkin bisa habis ya Bang ya, sebenarnya bisa ya kayak e-tol aja bisa, kalau habis masih bisa isi di tempat itu. Kalau misalnya ini kayaknya harus ada alternatif lain ya disediakannya untuk di daerah itu ya, karena kan baru hanya beberapa kawasan itu ya Bang kemarin. Tapi begini juga Mbak Amel, dalam jangka panjang juga pemerintah kita harapkan memperhatikan peredaran uang kontan di masyarakat. Peredaran uang tunai ya Bang ya. Uang tunai, karena nanti ini akan mempersempit kepada pengusaha-pengusaha kelas menengah UMKM untuk mendapat uang-uang tunai itu, karena ini kan banyak pengusaha besar yang berafiliasi seolah-olah dia punya usaha kecil di bawah-bawah ini untuk menguasai pasar, sementara mereka berjualan sudah dalam bentuk digitalisasi Mbak Amel. Jadi juga itu menjadi perhatian lah, jangan sampai di kelas masyarakat kelas ke bawah peredaran uang itu semakin menurun. Berarti harus perhatian KPPU juga ini ya Bang ya. Iya. Untuk ini ya Bang ya. Nanti semua tidak memegang uang kontan bagaimana? Oke. Jadi kembali lagi ya Mbak Amel terkait kasus abang kita ini ya, Bang Irfin ini ya. Iya, itu dari Aceh ya Bang ya, kayaknya itu dari Aceh. Infonya dari Aceh. Kalau tidak salah kemarin ditangkap di Langkat. Dia minta keadilan restoratif justice melalui LBH Medan menggagas itu. Artinya juga di bulan suci Ramadan ini bagaimana penyelesaian perkara itu dapat secara lebih manusiawi lah. Karena memang dari pihak kejaksaan sendiri sudah menggagas itu Mbak Amel, dari Kejagung sampai ke Jari Negeri Medan. Berapa kasus itu dilakukan restoratif justice. Iya. Apalagi kemarin, tapi memang kalau aku baca ya, pemberitaan itu dia ada melakukan kontak fisik yang membuat juru parkirnya ini ya Bang ya terluka ya itu ya. Benar Mbak Amel. Sebenarnya kasusnya kan itu sebenarnya bukan gini, ke bobinya gitu. Iya, sebenarnya ini yang dilaporkan itu tindak perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap juru parkirnya, bukan perkataan pengancam terhadap pematahan leher Bobi. Jadi itu sempat juru parkirnya tangannya tertarik-tarik. Jadi kan kita juga menilai tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Jadi itulah LBH Medan mengharapkan restoratif justice itu tadi. Kita kawal ini karena kan juga ya. Ini tidak menjadi pelanggaran berat. Semoga lah pihak Forkopinda khususnya ya, karena ini bertalian ya Mbak Amel, ada di sini Pak Wali Kota yang memperjuangkan hak anggotanya, ada di sini polisi juga yang belakangan juga ikut memperjuangkan keadilan restoratif justice tadi, begitu juga pihak kejaksaan. Terus kita kawal ini setelah kita ini terbit hari apa terakhir Bang?
Kita terbit di hari Kamis terakhir Mbak Kamis, Amel. terbit hari Kamis, berarti kita akan terbit lagi di hari apa itu? Di tanggal 9 nanti kita Tanggal akan libur di Lebaran ini sekitar sepekan ya. Oh, sepekan. Jadi setelah sepekan kasus-kasus ini akan kita muat lagi ya, Akan kita update kembali, cross check update kembali sudah sejauh mana perkembangannya. Oke, Bang. Terima kasih Bang Jepri udah berbincang-bincang ya pada Mimbar Fokus. Kembali Aku kasih, pinjam Mbak korannya Amel. Bang ya. Iya. Ini aku tunjukin sama teman-teman kita yang di pemirsa, ini edisi terakhir koran Mimbar Umum di Ramadan 1443 Hijriah. Jadi pada tanggal 9 Mei nanti akan terbit lagi nih untuk koran Mimbar Umum dan akan membahas berita-berita yang akan dikawal terus terkait minyak goreng ya Bang ya, terkait bagaimana kasus-kasus begal Aksi dan geng kasus motor. aksi geng motor dan lainnya itu juga akan tetap ya Bang kita bahas ya Bang Iya ya. Mbak Amel, itu menjadi perhatian kita juga. Oke. Kali ini penutupan kita beda nih karena hari ini merupakan hari terakhir dari Ramadan. Jadi buat pemirsa kami berdua nih mau mengucapin selamat Idul Fitri. Jadi sama-sama ya Bang kita kita ini. Jadi kami dari kru Mimbar Umum Group mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.